Genki desu ka? Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Dan kali ini saya memberikan judul Yobento Isaku iki, yang didasarkan pada Injil Lukas pasal 10 ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Waktu kecil dahulu, saudaraku, saya dan teman-teman sering bermain bersama setelah pulang sekolah. Salah satu permainan yang kami mainkan adalah sekolah-sekolahan. Dalam permainan itu, kakak sepupu saya biasanya berperan sebagai guru, sedangkan saya dan teman-teman sebaya yang lain berperan sebagai murid. Satu kali kami berperan seolah-olah sedang mengikuti pelajaran menggambar. Masing-masing diberi sebuah kertas kosong oleh guru yang diperankan oleh kakak sepupu saya. Dan kami mulai menggambar. Setelah beberapa saat, guru mulai memeriksa hasil pekerjaan murid-muridnya. Guru bertanya kepada salah seorang murid, "Gambar rumahnya kok miring?" Yang artinya gambar rumahnya kok miring. Dan dijawab, "Yobento bu, biarkan saja bu, nggak apa-apa." Kemudian guru menasehati, "Gambare mestine ora koyo ngono. Seharusnya gambarnya tidak seperti itu." Dan dijawab, "Yobento bu, isaku iki. Biarkan saja bu, mampuku hanya ini." Cerita masa kecil itu kembali muncul ketika saya membaca artikel tentang pembenaran diri. Secara psikologi, pembenaran diri didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk menciptakan berbagai alasan demi membenarkan perilaku yang ia buat atau pemikiran dan ide yang ia usulkan. Dan itu dimaksudkan untuk seakan-akan menjadi sebab hakiki dari apa yang dilakukan dan ia usulkan tersebut. Itu berarti bahwa pembenaran diri adalah tindakan menutupi kenyataan dengan menggunakan alasan yang dapat dibenarkan dan diterima oleh jiwa tanpa reaksi atau teguran dari hati kecil. Dari pengertian ini, kita dapat memahami perbedaan antara kebenaran dan pembenaran diri. Kebenaran dilakukan dengan didasari oleh kejujuran dan integritas. Orang yang melakukan kebenaran akan mampu memberikan pertanggungan jawab secara terbuka dengan menampilkan fakta-fakta secara transparan. Sebaliknya, pembenaran diri justru ditempuh karena seseorang tidak melakukan kebenaran. Dengan membenarkan diri, maka kebenaran itu justru dimanipulasi sedemikian rupa untuk menyembunyikan kenyataan yang berbeda. Sikap pembenaran diri ini dilakukan manakala seseorang itu ditegur atau diberi masukan terkait dengan tindakan yang dilakukan, atau juga pemikiran dan ide yang sudah dilontarkannya. Nah, Yobento isaku iki merupakan satu contoh dari pernyataan yang menunjukkan sikap pembenaran diri. Dalam sebuah episode pelayanan Tuhan Yesus, dikisahkan bahwa suatu kali seorang ahli Taurat bertanya kepadanya mengenai apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebetulnya, sebagai seorang ahli Taurat, tentu ia sudah mengetahui jawabannya. Karena itu, setelah Tuhan Yesus memberikan respons atas pertanyaannya itu, maka ia segera mengajukan pertanyaan yang kedua dengan maksud membenarkan dirinya. Injil Lukas memberikan kesaksian yang demikian. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?"
Tampaknya ahli Taurat ini merasa bahwa dirinya kurang mengasihi sesamanya. Namun sepertinya dia berharap bahwa Yesus akan memaklumi dan menganggapnya cukup layak untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, untuk menanggapi ahli Taurat ini, Tuhan Yesus tidak langsung menjawab pertanyaannya, melainkan menceritakan kisah menarik tentang seorang Samaria yang menolong seorang yang sekarat sehabis dirampok. Dari kisah itu, sang ahli Taurat menunjukkan bahwa sesungguhnya dirinya sudah mengetahui apa itu mengasihi, namun sebenarnya ia belum melakukannya. Saudaraku, dalam hidup sehari-hari bisa jadi kita bersikap seperti ahli Taurat ini dengan membuat dalih demi membenarkan diri sendiri saat diberi masukan atau teguran atas tindakan atau ide kita. Oleh karena itu, mari kita menghidupi kejujuran dan integritas di dalam diri kita. Tinggalkan sikap "yo bento isaku iki". Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami rindu untuk menghidupi kejujuran dan integritas di dalam diri kami, agar tidak terjebak dalam sikap membenarkan diri sendiri, ya Tuhan. Oleh karena itu kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.